Saya diingatkan, jadi pagi ini belajar mengenai pagi ini belajar mengenai satu perkara, yaitu perkara memberi, gitu ya. Walaupun perkara memberi itu tidak mudah, tetapi uh, Yesus mempunyai pandangan yang lain ya, gitu ya, yang memang nggak dilihat dari oleh mata seperti itu. Jadi saya merenung di sini perkataan ini yang membuat saya merenung. Maka dipanggilannya murid-muridnya, katakan, "Hei, sini, sini, sini murid-muridku, berkatalah kepada mereka, aku berkata kepadamu nih ya, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti ini." Coba kalian lihat. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya dan janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Nah, saya merenung, kekuatan memberi itu adalah satu keputusan yang terus akhirnya terus ya saya putuskan ya, saya belajar memutuskan untuk memberi sekian, memberikan sekian. Nah, tentunya itu adalah satu perjuangan yang memang terus ya terus perlu dibuat ya. Jadi makin ada sesuatu keputusan yang makin berani tentunya. Nah, seperti kalau misalkan ada satu tokoh yang katakan luar biasa, kalau tertarik dengan ceritanya boleh cari, namanya George Muller. Nah, saya membandingkan dengan kehidupan tokoh ini, kemudian kalau ya pernah dengar juga Bill Gates, dia memberikan 90% kekayaannya ya atau apanya. Tapi itu masih dari apa yang ada. Tokoh George Muller, dia panti asuhannya ada, terus namanya juga diabadikan kayaknya sih di Inggris sih saya. Itu di George Muller. Nah, dia membuat panti asuhan dan dia dengan iman dia merawat anak-anak panti gitu ya. Jadi dia mengambil, kemudian justru memberi dari apa yang nggak ada segala macam. Di situ Tuhan ada penyertaan Tuhan yang begitu nyata. Saya lihat dari cerita kesaksian yang ada di George Muller. Dia begitu misalkan, jadi yang saya ingat, yang saya masih terenyuh di dalam hati saya, ketika pagi-pagi masih ada banyak anak yang sudah kemudian siap di mejanya, kemudian dia berdoa, "Tuhan, terima kasih buat makanan ini dan minuman yang ada." Kurang lebih intinya seperti itu. Walaupun di situ di hadapannya itu tidak ada makanan ya, belum ada makanan, tapi dia mengucap syukur. Nah, kemudian beberapa saat kemudian, nggak tahu berapa lama, apakah 1 jam, 1 menit, nggak tahu. Kemudian beberapa saat kemudian ada yang ngetok, waduh, ini ada roti, ada susu, saya mau bawa ke sebuah kota A, tapi rodanya ini rusak, jadi daripada saya menunggu dan rusak, ini saya mau kasihkan berhubung ke panti. Jadi itu luar biasa. Jadi melihat, wow, jadi amazing gitu. Nah, perkara memberi ini saya juga lihat dari tokoh Nelson Mandela. Jadi berkaitan dalam memberi dalam konteks yang lain, bukan dalam arti persembahan. Jadi memberi hidupnya, yaitu Nelson Mandela. Nelson Mandela itu hidup di penjara, yang saya dengar dari cerita kemarin itu 27 tahun dia di penjara, dan kemudian pada masa tuanya dia tidak menjadi gila. Jadi saya membayangkan kalau orang di penjara itu nggak bisa ngapa-ngapain, sometimes orang itu bisa jadi gila. Ya, ada kemungkinan itu. Tetapi dia tidak mengalami apa-apa karena dia mempunyai yang namanya pengharapan. Dia tidak berharap, tetapi dia mempunyai pengharapan. Jadi pengharapan itu adalah seperti sahu yang kuat dan aman bagi jiwa. Nah, itulah yang dia miliki, dan dia menyatakan a winner itu become a dreamer who never gives up. Jadi perkataan itu tertulis gitu ya. Nelson Mandela tahun ini sampai 2003 atau 2013, 2003 nggak salah dia meninggal. Nah, jadi satu tokoh lagi adalah tokoh Paulus. Jadi Paulus ini, jadi perkara memberi adalah perkara memutuskan keputusan dan juga akhirnya melakukan. Jadi bukan satu hal nanti ujung-ujung nanti bisa memberi, tidak.
Jadi kalau tidak melatih untuk kata memberi, itu juga mengalami kesulitan. Paulus di dalam penjara, dia tetap masih menguatkan. Ada satu singkat mengenai kejadian kemarin malam. Jadi anak saya sedang makan, jadi makan nasi, kemudian ada wafer coklat dan wafer vanila. Kemudian yang besarnya punya wafer vanila separuh kayaknya atau seperempat kayaknya. Sedangkan yang kecil hanya punya wafer coklat isinya 2 wafer gitu ya. Nah kemudian yang besar ngambil nyomot, jebret pamit. Kemudian yang kecilnya marah. Aduh gimana ini? Nah akhirnya udah belajar membagi, kamu udah punya satu, ini juga punya satu, udah berbagi. Nah kemudian si kecil ngambillah vanila, memberi. Gitu. Habis itu marah sih apa yang besarnya. Apa ini? Oh rengek. Ya udahlah, kamu juga punya banyak tuh. Kamu berbagi sama yang kecil untuk katakan untuk yang namanya ngasih. Kamu juga masih punya banyak gitu. Ya itu dari kecil ya perlu. Jadi memberi adalah sebuah keputusan begitu ya. Oke, harapannya eh, apa namanya? Ya ada selalu hal yang bisa dipelajari dan itu hal yang menyenangkan karena kita hidup tentu ada pembaruan-pembaruan itu menyenangkan. Baik, kita akan melanjutkan. Oke, saya sudah aktifkan Sokratif. Kalau mau nanya lewat situ boleh. Kalau langsung mikrofonnya on juga langsung boleh. 32, oke sudahnya semuanya sudah masuk. Oke, silakan absen. Saya sambil siap-siap. Monggo absen dulu. Ups, sorry. Oke. Nah, mengingatkan jadi mengenai yang namanya reaksi, reaksi yang alkohol. Jadi untuk membedakan dengan ether itu yang bisa terpakai adalah oke, reaksi. Jadi reaksi dengan Na kemudian dengan PCl5. Oke. Ini alkohol ya, maksudnya alkohol bedanya apa gitu ya. Jadi melihat perbedaannya. Oke. Utamanya adalah ini, dua ini ya, dua ini. Na dengan PCl5. Dengan PCl5. Yap. Nah, oke. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau alkohol dia bisa bereaksi, yang ini mah tidak. Kemudian kalau PCl5 dia bereaksi menghasilkan HCl. Dia bereaksi tidak menghasilkan HCl. HCl-nya saya coret. Jadi bedanya di sana ya, dicoret. Nah, pengamatan apa? Pengamatannya apa? Pengamatannya adalah ini adalah gas. Dia itu adalah seperti asap putih, gitu ya. Nah, di sini adalah white fumes, gitu ya, white fumes. Oke, itu yang terjadi antara untuk membedakan ether dan alkohol, gitu ya. Jadi itu perlu diingat. Oke, kemudian yang kalau ada pertanyaan langsung silakan ya. Nah, kemudian ada di halaman coba ester, mengenai ester. Nanti mengenai kalau kegunaan dibaca-baca ya sendiri ya. Manfaat apa gitu. Ester. Nah,
Untuk oke, jadi ada oke, reaksi dengan asam karboksilat. Reaksi dengan asam karboksilat itu tentunya reaksi dengan jadi halaman 248. Di dalam 248 ini reaksi penetralan gitu ya, penetralan. Jadi misalkan CH3COOH dengan NaOH. Hasilnya kan CH3COONa dan H2O. Ini penetralan, reaksi penetralan. Kemudian kalau asam karboksilatnya itu cukup panjang gitu ya, cukup panjang. Jadi contoh adalah C17H35COOH dengan NaOH. Nah, ini akan menghasilkan misalkan ini kan ya C17H35COONa juga kan, ditambah H2O. Nah, ini garam ini disebut sabun. Gitu ya, disebut sabun. Nah, jadi yang kecil penetralan, kalau yang besar itu disebut penyabunan. Kalau in English itu adalah saponification. Saponification. Ya, oke. Kemudian ini unik kalau kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari atau yang mau katakan berbisnis juga bisa. Kalau direaksikan dengan NaOH, dia munculnya adalah sabunnya keras. Maksudnya sabun padat. Nah, kemudian kalau misalkan KOH, nah dia bisa membuat sabun cair. Nah, langkah berikutnya adalah keputusan kalian, mau coba atau enggak. Ya, jadi yang membuat katakan pabrik sabun itu simple. Nah, sisanya apa? Ya sudah, yang secara konsep, nah kalau misalkan berbisnis tentunya perlu apa namanya? Perlu penyobaan, kurang lebih berapa persen, nah kayak gitu. Secara prinsip, kalau misalkan ada sunlight, kemudian sabun cair badan, gitu ya, sabun cair badan. Nah bedanya apa? Bedanya ini ada pelembab, ya. Kalau ini kemungkinan pelembabnya sedikit atau tidak ada, kayak gitu ya. Nah makanya ada satu produk yang lain adalah Mama Lemon. Nah, saya belum melakukan penelitian belum. Nah, Mama Lemon didengar katanya tidak keras ke tangan, tidak menyebabkan kulit itu terkelupas. Kalau sunlight, iya katanya. Nah, kemungkinan Mama Lemon itu melibatkan yang namanya pelembab, ya pelembab. Kalau dilihat pelembab itu selalu keruh ya, selalu kayak milky begitu. Sunlight ini dia dianggap colorless ya, walaupun dia maksudnya bening gitu lah ya, masih bening. Nah kalau Mama Lemon itu dia butek, ya maaf itu bahasa Jawa, apa bahasa Sundanya, bahasa Indonesianya tidak keruh, maksudnya keruh gitu ya, keruh. Jadi itu yang terjadi. Oke, nah itu saya mengingatkan itu. Kemudian ada hal-hal yang saya ingatkan lagi berkaitan dengan ada di keton. Ada di keton. Oh, kok enggak ada? Oops. Oke, oh ternyata nggak ada. Oke, saya bahas ini adalah ini topik-topik yang kurang yang perlu dibahas. Iodoform, gitu ya, iodoform. Jadi secara praktis, ya
contoh misalkan ada CO, ini CH3, ini misalkan CH3, CH2, ini CH3, begitu ya. Nah, ini reaksinya adalah I2 di dalam in the solvent of NaOH, gitu ya. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ini CH3, CH2, C, ini O, ini CHI3. Ya, jadi semua atom H itu semua atom H itu terganti oleh atom I yang ada di bagian sini doang. Ya, sini doang. Nah, kemudian berikutnya setelah bereaksi sama I2, dia akan bereaksi dengan NaOH. Hasilnya apa? Hasilnya CH3, CH2, COOH, dan HCI3. Atau masih kita rapikan perusahaannya CHI3. CHI3 adalah namanya iodoform. Nah, iodoform ini warnanya adalah yellow precipitate. Gitu ya. Oke, nah jadi kalau kita lihat amati, dia bereaksi positif gitu ya, bereaksi positif dengan yang contoh lain adalah yang seperti ini. Coba yang ini saya menanyakan supaya ada interaksi dan maksudnya nggak bosan aja sih. Dan juga bisa menghela napas dulu. Minta bantuan Gilbert. Kira-kira si yang ungu ini termasuk homolog apa? Turunan alkana namanya apa? Yang warna ungu, Sir. Yes. Bentar, Sir. Iya. Dia punya karbonil. Kalau nama-nama itu kalau di list adalah alkohol gitu ya. Alkohol, kemudian ada ether, kemudian ada aldehid. Yuk, kalau udah ketemu kasih info. Aldehid ya, Sir. Iya, betul. Thank you. Aldehid, kemudian asam karbok, kemudian ester, kemudian haloalkana, dan kemudian amina. Ya, oke. Jadi dia masih bisa bereaksi ya, mengalami proses yang sama. Kemudian ada reaksi yang positif yang lain adalah dengan menggunakan CH3, CH2, ini OH, ini H, ini bisa. Kemudian atau OH, ini CH2, ini CH3, ini H, ini CH3, ini pun positif gitu ya. Nah, kita lihat amati, ada apa sih kok bisa ya? Nah, yang kita amati sekarang yang bisa adalah asal dia punya CH3 dan nempel di karbonil keton. Oke, kita mau bilang ini adalah metil keton gitu ya. Nah, kalau ini metil, ini aldehid ya. Mau kita sebut metil aldehid boleh ya. Yang penting ada metilnya ya. Nah, kemudian yang ini adalah metil, ininya adalah alkohol gitu ya. Jadi metil alkohol gitu ya. Yang ini juga, yang ini sama metil, ini alkohol, ininya bebas gitu ya. Berarti ini adalah metil alkohol juga kayak gitu ya. Jadi yang positif itu adalah dengan asalkan kondisinya metil keton, metil alkohol, asal memenuhi syarat itu. Nah, ini di soalnya pengamatan, oh dengan molekul ini bisa, dengan yang lainnya nggak bisa
gitu ya, dengan yang lainnya nggak bisa. Oke. Kemudian berkaitan dengan oke. Oke. Yang berikutnya adalah oke. Nah, mengingatkan kalau berkaitan sama homolog-homolog yang lain ya, berarti ada alkena, ada alkuna, kemudian alkana. Cara pembedaan yang mereka yang ada adalah bagaimana? Berkaitan dengan alkena, itu adalah kita bisa menggunakan Br2. Ini adalah air brom yang warnanya adalah coklat. Gitu ya, warnanya coklat. Nah, coklat ini ketika ada dengan air brom, dia akan menghasilkan yang namanya C, ini Br, ini Br. Br2 warnanya coklat, sedangkan yang ini adalah warnanya colorless. Ya, jadi kalau ada double bond, kita kasih warna brown coklat, nanti misal ini adalah alkenanya, kemudian kita kasih warna, karena kita beri air brom warnanya coklat masuk ke sini, semuanya hasil akhirnya adalah colorless. Nah, artinya kan ada proses decolorize gitu ya, itu artinya ada alkena. Kemudian untuk alkuna juga sama, pakai menggunakan ini. Kemudian kalau untuk alkana bagaimana? Untuk alkana adalah reaksinya yang bisa itu adalah kalau Br2 dengan alkana dia tidak terjadi apa-apa. Ya, coklat tetap coklat. Tetapi ketika ada yang namanya UV light, sinar matahari, yaitu yang UV light ada di sinar matahari, makanya untuk kulit perlu memerlukan pelembab. Nah, pelembabnya itu akan protect terhadap UVA sama UVB. UVA, UVB itu connected with the wavelength-nya yang seperti apa. Jadi UV itu range-nya tertentu. Nah, ini akan menghasilkan yang namanya jadi akan menghasilkan bromoalkana. Ya, bromoalkana. Akan terjadi yang namanya reaksi substitution. Substitution to tion. Gitu ya, substitution. Oke, jadi seperti itu. Oke, nah mungkin ini saja yang saya sampaikan, yang terpikir ya sudah. Jadi nanti yang lainnya silakan persiapkan diri buat hari Jumat. Oke, nah silakan kita lihat ada yang dari latihan, ada yang ditanyain nggak? Atau dari kuis? Pak mau nanya, Iya. buat ulangan hari Jumat tuh jadi bahannya apa aja ya? Yang benzen masih jadi masuk. Yang benzen nggak masuk, benzen nanti di semester 2. Jadi yang sekarang adalah turunan alkana, tata nama satu, yang kedua reaksi-reaksi, kemudian manfaat, kemudian ini senyawa-senyawa yang ada di turunan alkana. Sudah, yang benzennya nggak masuk semuanya. Oke, Pak. Iya. Yang lain silakan. Sudah ya. Yang latihan ada? Apakah yang latihan ada yang ditanyain? Oke. Jadinya oke, ini yang ya menyangkut paut yang jadi kalau untuk yang kegunaan dan dampak
senyawa. Jadi senyawa turunan alkana dari 255 sampai 264 gitu ya, itu 9 halaman. Oke, kita lihat satu-satu lah ya, sambil apa ya, supaya kalau metanol ya, metanol ini cukup berbahaya. Nah, dia bisa menyebabkan kebutaan kalau dikonsumsi, kebutaan. Jadi tentunya konsentrasinya konsentrasi tertentu. Nggak tahu kalau kalian ada yang namanya, nah pembakar spiritus. Pembakaran spiritus ini kan itu dijual bebas ya. Nah, itu kan dikasih pewarna. Nah, supaya nggak diminum, itu salah satunya dikasih, tekniknya dikasih metanol. Ya, kalau mau minum mabuk-mabukan pakai spiritus, ya ada resikonya. Kemudian metanol juga bisa dipakai untuk tambahan bensin. Wow, sampai 15%. Jadi kalau tahu, sebenarnya nggak apa-apa sih masukin metanol, tapi asal metanolnya metanol ini ya, 100% metanol ya. Kalau metanol campuran, nah itu yang ke mesin bahaya. Kenapa? Karena ada air. Air ini menyebabkan karat. Itu analisa saya ya. Nah, kemudian etanol, ya etanol antiseptik dan sebagainya tentunya harus kurang lebih 70%. Oke, racunnya bisa denaturasi dan sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah etilen glikol. Nah, etilen glikol ini kalau di sini sih nggak kepake karena negara kita makanya pasti nggak banyak, tapi pas kegunaannya yang lain. Ini kalau di negara di luar itu adalah untuk anti beku, gitu ya, anti beku radiator ya, mungkin masih ingat koligatif. Jadi radiator itu adalah di dalamnya bagian dari mesin, isinya air adalah untuk, jadi airnya itu di dalam disirkulasi supaya mesinnya itu nggak kepanasan. Itulah fungsi radiator. Nah, cuma kalau musim dingin ya, kalau air doang di negara musim dingin makanya akan beku. Ditambahin ini supaya dia nggak beku ketika musim dingin pun, gitu ya. Oke, etilen glikol itu adalah C yang ada 2 OH. Begini ya, etilen glikol. Kemudian yang D, bukan yang D, yang lain lagi adalah ether. Ether ini adalah MTBE. Ini merupakan satu kesingkatan, metil tersier butil ether. Yang namanya ether ada O, ini metil, ini tersier butil, ini C, CH3, ini tersier butil adalah seperti ini. Tara. Nah, ini dipakai untuk katakan meningkatkan nilai oktan, ya, nilai oktan. Aditif. Kenapa bisa berfungsi sebagai aditif? Karena ada O-nya untuk meningkatkan performa combustion. Nah, kemudian ada juga di etil ether. Di etil ether, di etil CC ya. Ini adalah sebagai bius, obat bius ya. Tapi sekarang udah nggak pakai karena memang ada bahayanya. Oke. Nah, berikutnya adalah berkaitan sama aldehid. Aldehid ya, ini formalin. Formaldehid. Nah, ini udah kita kenal. Kemudian kalau keton, nah kemudian selain formalin, ia dipakai sebagai pengawet. Dia juga dipakai untuk plastik termoset. Jadi maksudnya plastik yang katakan meleleh jika dipanasin.
ada ada dua polimer ini. Termosetting sama lupa satu lagi. Yaitu termosetting. Termoplastik sama termoplastik, termoplastik. Nah, termosetting itu ini tadi saya bilang meleleh ya, ini tidak meleleh. Kebalik saya. Yang tidak meleleh ketika dipanasin. Contoh itu adalah kalau kalian punya colokan, itu plastik yang termosetting, jadi tahan panas. Ya, itu salah satu contohnya. Nah, ini juga kalau kalian lihat, ya colokan charger, nah itu termosetting gitu ya. Lah kalau keton, ini banyak dipakai aseton. Nah, ini para wanita tahu ini. Pasti tahu. Karena sebagai untuk penghapus ya, penghapus kutek. Istri saya sama anak yang besar kadang pakai. Nah, sekarang yang berikutnya asam format. Di dalam asam format, dia itu ini dipakai untuk tekstil. Kalau di kebun karet ini untuk penggumpalan karet. Ditambahkan supaya karetnya menggumpal, supaya nggak menjadi cair. Kemudian asam asetat, nah ini makan bakso. Nah, Nah, berikutnya ya sebagai pelarut bisa. Kemudian, nah ini bisa dipakai untuk diet. Diet dengan cuka apel. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan sama ester. Ester salah satunya adalah ya udah ini mah esens ya, esens buah-buahan. Kemudian yang kedua adalah ester, kemudian lilin. Lilin itu adalah ester dengan karbon yang banyak. Contoh. Sarang lebah. Ini aja. Jadi ester C15H31 COO, ini C16H33. Jadi C-nya banyak banget ya. C-nya banyak banget. Kemudian yang berikutnya termasuk ester itu adalah lemak dan minyak. Jadi kalau esens itu karbonnya rendah, sedikit gitu ya. Kalau lilin karbonnya tinggi. Sedangkan kalau lemak adalah ini lemak adalah ester. Nah, esternya salah satu contohnya esternya adalah terbentuk dari seperti ini. Ada O, kemudian CO, O, ini R, ini R, ini R. Ini H, ini semuanya H, ini H, ini H, ini H. Ya, ini lemak. Ya, lemak. Nah, kemudian lemak sama minyak itu adalah hal yang sama. Kalau lemak itu adalah padat,
Kalau minyak itu adalah yang dimaksud adalah cair. Ya, lebih mengarah ke sana. Jadi kayak minyak kelapa, nah itu dia ester dengan susunan seperti ini. Ya, susunan seperti ini. Hanya kayaknya beda-beda antara minyak kelapa, minyak matahari, minyak olive kayak gitu ya. Nah, di dalam minyak-minyak ada tentunya ada juga yang paling bagus adalah minyak zaitun. Nah, minyak zaitun ini bisa ya mau diminum juga bisa, mau dibuat pijit juga bisa. Nah, ini punya yang paling banyak ikatan rangkapnya, ya. Oke, yang terakhir adalah berkaitan dengan haloalkana. Ini yang terakhir, habis itu udah. Nah, untuk haloalkana contoh misalkan CHCl3 ini adalah untuk anestesi. Kemudian untuk anestesi lokal C2H5Cl ini untuk lokal. Jadi hampir haloalkana itu ya pembius gitu ya. Kemudian CHI3 itu adalah ini iodoform yang tadi. Iodoform itu terpakai sebagai antiseptik. Kemudian haloalkana CCl4 ini untuk dry cleaning. Nah, mungkin udah pada tahu bisa jadi ya. Kalau sering ke laundry. Kemudian ini CCl4 untuk isi dari pemadam kebakaran gas. Gasnya isinya salah satunya ini. Karena dia bisa, tapi ini kalau jadi nggak selalu ya isinya ini doang ya. Ada juga yang bukan isinya ini. Ada yang isinya lain. Nah, kemudian ada juga CFC tapi ini udah nggak dipakai ya. Karena memang udah ternyata merusak. Oke, nah kemudian yang dipakai untuk karet. Jadi karet dan plastik itu di halaman terakhir itu adalah di halaman 263 itu pakai vinil klorida dan kloroprena. Nah, ini ya nanti kalian dibaca-baca. Oke. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, sampai di sini saja. Jadi akan ketemu di ulangan untuk di hari Jumat ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? 1, 2, 3. Ya, oke. Kalau nggak ada, oke, silakan absen dan bisa live. Kemudian ini untuk Evelyn dan Sherlyn, tinggal dulu ya. Thank you, sir. You're welcome. Thank you, sir. Yeah, you're welcome. Thank you, sir. Yeah.
Ini masih ada. Iya, oke. Bentar, saya matikan recordingnya dulu.